Asam lambung nggak bisa cuaca dingin. Bisa Kak Yuli, nggak ada masalah ya. Jadi asam lambung itu nggak masalah cuaca, nggak masalah makanan, sampai juga nggak masalah obat atau vitamin-vitamin. Nggak ada masalah ya. Ya, udah balik lagi Nat. Belum kau balas WA aku Nat. Lagi Kak Mamcam. Ada. Apa kabar hari ini kita? Banyak persoalan kita ya dalam hidup ini, sehingga itu membuat kita tidak bisa gembira. Ya, dan pada waktu kita nggak bisa gembira, penyakit yang datang, Nathanael. Apa kau nggak percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Iya, kalau nggak tahan cuaca dingin, kakak cukup pakai jaket, iya kan? Ambil jaket, atau kalau bisa pindah pindah dari situ, dari tempat tinggalnya, iya kan? Nah, jadi kitalah yang menentukan semua-semuanya dalam hidup kita ini. Ya, kita yang menentukan. Tapi modalnya adalah Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Itu modalnya. Dada suka kram, napas jadi pendek. Itu penyakit anxiety. Ya, jadi cemasnya berlebihan itu. Kang Pur ya. Banyak pikiran yang buat susah ya kan. Galau, cemas ya kan. Iya. Mm, 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 mm. Shalom, Opung Ignatio. Cara move on dari TS. Apa tuh TS? Sambil tap layarnya. Thank you Kak Meli. Ya, udah ketawa. Kau udah ketawa, Nat? Bantu mama sana. Bantu. Bapak rupanya sakit ya, Nathanael ya. Iya kan? Sakit stroke ya, apa-apa ya. Mm-mm. Ayolah. Bangkitlah. Sama kayak orang yang sakit apa itu loh. Lumpuh. Tuhan Yesus katakan apa? Dosamu sudah diampuni. Bangkitlah. Jadi jangan cuma tidur gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang nggak perlu gitu ya. Lutut masih bengkak Kak Meli. Puji Tuhan. Istirahat dulu. Iya. Kebanyakan marah. Sekarang Nathanael bisa nggak membantu orang tua supaya jangan marah orang tuanya. Habis makan lambung sakit apa obatnya Kak Noni Siregar? Obatnya adalah hati yang gembira. Tapi kalau memang ini baru terjadi sekali, minumlah Lansoprazol dan Sukralfat. Ya, Lansoprazol dan Sukralfat. Shalom, Kak Momi Jolidia, apa kabar? Vitamin D nggak ada hubungan Kak Borneo. Ya, aku mau katakan lagi ya, semua vitamin, semua obat, semua herbal, semua apapun itu, semua takut makanan, itu tidak bisa menyembuhkan sakit asam lambung. Asam lambung hanya bisa sembuh kalau kita tidak cemas lagi. Anxiety emang suka kram ya kalau naik motor. Iya, mau naik apa aja pun dia kram Kak Kangpur. Itu dari anxiety-nya ya. Jadi semoga hari ini kita dapat pencerahan ya bahwa kita yang menentukan anxiety kita ini ya kan. Jadi bersyukur hanya karena kita masih hidup itu modal utama. Kalau orang udah nggak bisa bersyukur lagi hanya karena masih hidup, pasti dia akan sakit anxiety ya. Pasti akan sakit anxiety. Hai Kak Mevi Boset, Bang Mevi Boset. Sebelum makan apa tuh sudah boleh sebelum makan Lansoprazol dan Sukralfat ya. Lansoprazol, Sukralfat yang asam lambungnya kambuh, Lansoprazol, Sukralfat. Tapi kalau mau sembuh asam lambungnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hipertensi boleh minum kopi. Tergantung kopinya. Beda kopi, beda efek juga terhadap tensi. Kalau dia memang kopinya nggak buat tensi naik, nggak apa-apa. Besok aku melayani di GBI Metro ya, di Amplas. Bagi yang rumahnya dekat sana, ayo ketemu yuk supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan ya.
Buka Komal dok, tanya aja. Oke, buka. Silakan. Nathanael, buka Komalnya. Kak Mama Marcel mau nanya kalau kita sering pusing apa itu penyebabnya. Kak Mama Marcel, pusing itu di otak. Otak kalau dia selalu berpikir ya. Tapi kalau memang sudah selama ini udah berobat ya, lalu kemudian dokter menyatakan gak ada penyakitnya, itu dulu yang kita atasi ya. Jadi gembira dulu, gembira dulu. Udah aku minum tapi tetap sakit. Memang itu dia. Kenapa kita tetap sakit? Karena pikirannya tetap stres. Pikiran yang stres tadilah yang membuat Kak Noni Siregar itu kita asam lambungnya nggak bisa-bisa turun. Ya, jadi ketika merasa sakit, kita harus belajar dan belajar untuk apa? Untuk tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kehidupan, masih bernapas. Puji Tuhan Kak Happy Mom, ya. Mau lihat mukaku? Boleh. Bukalah. Mintalah apanya? Joinnya, live-nya. Ya. Jangan stres. Betul Kak Diana Shirley, itu asam lambung kambuh, ya kan? Kalau ditanya kayak mana nggak stres? Ada banyak masalah dan persoalanku. Bersyukur aja masih bisa bernafas. Sebab nafas itu adalah pemberian Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Gitu ya. Tenggorokan saya seperti ada yang ganjal. Dagu sebelah kiri. Iya. Enggak ada 200 orang. Video call lah kalau enggak. WA call. Siang dokter, perut bawah sebelah kanan suka nyeri kenapa? Kalau perut bawah sebelah kanan, coba dicek urin. Lalu dipastikan dulu apakah itu usus buntu atau tidak. Caranya baring, relax, lalu tekukkan kaki kanan ke arah perut. Kalau dia bertambah nyerinya sangat nyeri, itu berarti kemungkinan usus buntu. Ya, langsung ke UGD aja ya. Kak Highland, salam dari Jakarta. Minum Nosprinal, apakah tidak boleh stop dok? Nosprinal. Ntar tengok apa isi Nosprinal ya. Live pakai laptop? Oh enggak, ini live pakai HP. Nosprinal. Nosprinal itu Ivabradin itu adalah untuk mencegah ya. Kandungan utamanya asetilsalisilik. Aspirin. Ya, aspirin. Jadi aspirin itu adalah untuk mencegah ya, mencegah stroke dan juga mencegah stroke ulang. Jadi kalau baiknya sih lanjut aja. Batuk pilek pusing kepala udah 3 minggu. Kira-kira kenapa ya, dok? Batuk pilek pusing kepala. Karena ada pusing kepalanya itu, ada pileknya, berarti alergi ya. Bisa alergi udara. Tapi itu faktornya adalah kurangnya istirahat ya. Kemudian daya tahan tubuh yang tidak maksimal. Kenapa daya tahan tubuh yang nggak maksimal? Karena stres pikiran. Kembali ke situ Kak Yoks. Coba ditanya orang tuanya. Banyak nggak yang dipikirin? Nggak ada suaranya? Serius? Riwayat rendah elektrolit, obat KSR boleh dikonsumsi hari-hari? Ya, bolehlah. Tapi tuh Bang Borneo, itu rendah elektrolit ini karena depresi atau karena sedih yang berlebihan ya. Ya, karena stres pikiran itu akan membuat gangguan dari pengaturan elektrolit ya. Thank you. PPD Sinterna sulit enggak? Enggak, biasa. Dijalani aja. Ada soal. Kukira aslam itu harus ada rasa sakit di perut. Rupanya enggak ya dok? Iya benar. Tapi ya itulah dia ya. Jadi aslam itu sangat luas ya gejalanya ya. Si Nathanael tahu itu. Ya, Nathanael tahu banget itu. Aslam ya, tahu banget dia ngerti, dia paham. Dari kepala sampai ujung kaki itu aslam. Hari
yang ku jalani, ku selalu kasihmu. Garis pemimpi. Sedih membuat elektrolit tubuh kita drop. Cak jelaskan dulu. Jadi di otak kita itu, di bagian luar adalah tempat kita berpikir dengan segala kesedihan dan persoalan. Lalu turun ke bawah itu ada hipotalamus, Kak. Di hipotalamus ini, ketika pikiran kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buat sedih, maka disitulah pengaturan hormon ADH, anti-diuretik hormon, ya, yang kemudian nanti itu akan kacau dia kerjanya. Lalu dia kirim sinyal ke ginjal. Ketika di ginjal maka akan mengganggu refleks RAAS, ya. Jadi hormon aldosteronnya itu kemudian terganggu di ginjal kita sehingga apa? Terlalu banyak membuang kalium. Belum lagi kita gampang haus. Yang kita minum itu adalah air putih yang tak ada kandungannya. Sehingga apa? Makin lama darah kita makin encer dengan elektrolitnya sehingga kaliumnya bisa turun. Ya, awal-awalnya biasanya itu akan dimulai dengan penurunan natrium dulu. Jadi natriumnya turun, lama-lama baru kaliumnya ikut turun, ya. Gitu ya. Kalau kelewatan komentarnya boleh di chat ulang ya, di komen ulang ya. Sebab kalau menjawab kan aku harus konsentrasi ya. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan, dengarkan dulu aku nyanyi ya. Ini lagu untuk kita bersyukur kita masih hidup ya. Dengarkan dulu aku, dengarkan. Bahaya sekali akibat stres, sangat berbahaya. Dengar ya. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasihmu. Ku bersyukur atas kebaikanmu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah selalu Tuhan. Yesus, kau terindah. Masalah persoalan kita masih hidup. Ya, maka kalau kita masih hidup sampai hari ini, yuk ucapkan terima kasih Tuhan, saya masih bernafas. Harma ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah selalu Tuhan. Yesus, kau terindah. Amin. Terima kasih Tuhan masih bernafas. Terima kasih Tuhan masih bernafas. Terima kasih Tuhan saya masih bernafas. Gitarnya di luar. Oh, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya
Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan. Oh, dan rancangan Tuhan selalu yang terindah. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Walau apapun yang kita alami, Tuhan punya rancangan buat kita. Sebab hanya Dia yang menciptakan hidup kita. Hanya Dia yang memberikan nafas kehidupan buat kita. Yang percaya katakan amin. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa hidup sampai dengan saat ini. Benar banyak masalah, benar banyak persoalan, benar banyak orang yang menyakiti kita, benar banyak orang yang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, benar banyak orang yang menghargai kita, benar banyak orang yang menyakiti perasaan kita. Tapi faktanya adalah waktu kita tarik nafas saat ini juga, kita masih hidup. Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Bukankah nafas kehidupan itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa? Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan nafas buat dirinya sendiri bahkan. Bahkan ketika seluruh manusia ini berkumpul rame-rame untuk menciptakan oksigen buat manusia itu tidak bisa. Kalau bukan karena Tuhan. Amin. Masalah yang datang kita tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan. Yes, kenapa kita tidak merasakan kasih Tuhan? Karena kita sendiri nggak mau bersyukur sama Tuhan. Ya, kenapa kita nggak bisa merasakan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera? Karena kita sibuk merasakan penyakit kita. Kita lupa untuk apa? Merasakan pemberian Tuhan. Apa yang Tuhan berikan? Udara, oksigen, itu pemberian Tuhan. Ayo rasakan sekarang, rasakan. Makasih Tuhan aku masih hidup. Dan ucapkan syukur. Ketika kita mengucap syukur, hati kita akan penuh dan berlimpah-limpah dengan apa? Rasa syukur. Waktu hati kita berlimpah dengan rasa syukur, otak kita itu akan dipenuhi dengan apa? Endorfin. Yang pertama, yang kedua dopamin, yang ketiga ada serotonin di sana. Sehingga membuat kita apa? Kita rasa tenang, kita rasa damai, bahkan kita rasa sukacita. Dan ketika hormon-hormon itu banyak di otak kita, itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita rasa segar, kita rasa kuat, kita rasa kembali semangat lagi dalam menjalani hidup. Amin. Hai Kak Juita. Kak Yanti, amin. Kak Enalo. Yo, sekarang siapa punya masalah? Taruh aja di situ masalahnya. Chatkan di situ masalahnya. Selama akhir-akhir ini sering kecemasan. Yuk, bernapas. Tarik napas yuk sekarang. Tarik nafas. Itu nafas dari Tuhan. Bukan dari manusia. Nggak ada yang bisa kasih nafas itu. Jangan kebanyakan minum. 2-3 liter itu kebanyakan. Kalau kita kebanyakan minum, itu yang kasihan ginjalnya. Kecuali kita dalam keadaan olahraga yang banyak keringat. Kecuali olahraga banyak keringat, 1,5 liter udah cukup. Dan malam hari nggak usah minum banyak-banyak. Oke, kalau ini lagi musim panas, bolehlah tambah segelas aja malam hari. Ya, itu. Bang Arifin, ureum, kreatinin, susah pipis, itu karena apa? Tegang ototnya. Jadi proses untuk kita bisa buang air kecil itu perlu saraf yang normal. Ketika sarafnya menjadi anxiety, maka saraf yang dikirim ke saluran kencing itu juga menjadi apa? Over. Kalau ketika dia over, dia jadi spasme namanya. Terlalu tegang. Sehingga apa? Sulit buang air kecil. Ya. Tapi karena ini bisa juga pengaruh dari infeksi, boleh abang cek urinnya di laboratorium. Biar dipastikan ada infeksi atau enggak. Lalu kemudian kalau umur udah di atas 50 tahun, laki-laki, biasanya itu udah mulai muncul gejala apa? Prostat. Jadi coba dicek prostatnya. Itu yang susah pipis ya. Diabetes pantangan makan apa aja? Ada di WA aku. Yang mau tanya diabetes pantangan makan di WA aku. Ya, di WA aku. Pil KB berpengaruh. Oh ya, ada pengaruhnya. Jadi pil KB itu bisa membentuk apa ya? Batu empedu. Karena apa? Karena dia akan mengganggu metabolisme kolesterol. Jadi pil KB itu akan meningkatkan kolesterol ya.
Ya, yang mungkin saat ini sedang merasa apa, ditekan sama orang lain ya. Perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, cukup jawab dengan lemah lembut. Ya, katakan dalam Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihiku gitu ya. Jadi dia bisa tenang otaknya. Kita juga jadi tenang ya. Nyeri dada tengah condong ke kiri, baiknya EKG dulu. EKG nggak mahal ya. Kalau nanti normal berarti penyebabnya stres pikiran. Batu ginjal kalau memang bisa harus dioperasi, silakan dioperasi Kak Niniwe. Konsulnya ke dokter urologi ya. Obat tangan saya bengkak, tidak kempes sudah lama walau sudah dikusuk. Yang patah sudah nyambung. Oh, mungkin itu tulang yang menonjol ya. Coba Pak Maninjau, Kak Maninjau fotokan tangannya kirim ke WA aku. Biar ku tengok. Ada batu empedu aku minum pil KB. Berhenti minum pil KB-nya. Ganti KB cara lain aja. Ya, yang tidak mengganggu sistem hormon. Asam lambung obatnya apa? Kalau lagi kambuh lansoprazol sukralfat. Tapi kalau mau sembuh hati yang gembira. Kalau mau sembuh hati yang gembira. Kak Irmawati, insulin yang sudah dimulai dipakai baik disimpan di ruang box atau kulkas. Simpan di lemari biasa aja. Yang penting nggak kena sinar matahari. Diabetes TBC bisa sembuh. Diabetesnya kemungkinan bisa sembuh secara medis nggak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, secara medis nggak bisa. TBC juga kemungkinan sembuhnya besar, tapi harus minum obat teratur. Persoalannya kalau gula nggak terkontrol, TBC-nya pasti nggak bisa sembuh. Jadi harus kontrol gula, lalu minum obat TBC teratur, jangan putus obat. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Hatinya gembira. Bagaimana kita bisa gembira? Lagi sakit gula, sakit TBC, berserah sama Tuhan. Bagaimana kita bisa berserah sama Tuhan? Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Bukankah udara yang kita hirup itu adalah Tuhan yang bisa berikan, gak ada yang lain. Kalau Tuhan bisa berikan udara, apa yang gak bisa dikerjakannya? Menyembuhkan penyakit gak ada susahnya. Kira-kira gitu ya. Obat asam lambung, sukralfat, dan hati gembira. Yes, obat asam lambung itu kalau lagi kambuh, obat asam lambung kalau lagi kambuh minumlah lansoprazol 1 kali sehari. Sukralfat sirup 3 kali 10 cc. Tapi kalau mau sembuh, hatinya gembira. Kapan? Setiap hari. Gimana caranya? Bersyukur. Kayak mana bersyukur? Apa yang disyukuri? Tarik nafas. Apa yang ditarik? Udara. Dari siapa udaranya? Oh, dari Tuhan. Ada orang lain bisa kasih udara? Nggak ada. Kalau gitu bilang, terima kasih Tuhan buat nafas yang kau berikan bagiku. Berapa kali kita berterima kasih? Manusia itu menarik nafas itu 23.000 kali dalam 24 jam. Hitunglah kalau kita tidur malam 8 jam, berarti ya berapa jam kita bisa sadar. Harusnya selama itu berkali-kali itulah kita mengucap syukur. Berarti jangan marah-marah, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ayo, ayo, itu obatnya. Udah ada di record. Nanti kirim ke aku ya, tolong ya. Yang men-screen record aku minta tolong, minta tolong, minta tolong banget. Kalau dia upload, tag namaku. Kalau dia upload, tag namaku ya. Sepatu Bokoroko aman kali untuk lutut. Yang kurang aman dia untuk mata. Mata pencaharian. GERD, Kak Wisna sakit kepala. Iyalah. Jadi GERD itu sakitnya dari kepala sampai kaki itu. Ya, yang nggak sakit cuma rambut sama kuku. Sakit GERD, aslam, vertigo, anxiety itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Karena sakitnya di otak. Kalau sakit di otak, yang keluar dari otak adalah saraf. Maka seluruh organ tubuh, jaringan tubuh, bagian tubuh yang ada sarafnya pasti akan merasakan sakit. Yang nggak ada sarafnya cuma rambut sama kuku. Satu lagi apa ya? Ya itu aja lah, rambut sama kuku lah, bulu-bulu. Nggak ada sakitnya itu. Kak Esther, bayi 2 bulan suara tenggorokannya dahak. Oh, mengeluarkan dahaknya. Baiknya sih Kak Esther dibantu pakai diuap ya, Kak Esther ya. Coba temui dokter anak biar diatur bagaimana pengobatannya pakai uap. Jadi itu harus diuap. Kalau memang sangat
tinggal di daerah terpencil ya, ditepuk-tepuk aja dadanya gini. Tepuk-tepuk ya. Nah, gitu. Hai Kak Marta. Hai dari Bali, Kak Agung. Berarti udah jam 13, jam 12, 46, jam 1. Bang Mario, tiap malam sakit sebelah kanan itu kenapa? Tiap malam. Udah berapa malam? Kalau udah bermalam-malam berarti itu aslam. Itu GERD. Ya. Kalau lagi kambuh, lansoprazol dan sukralfat. Ya. Obat asam urat. Berapa asam uratnya? Ciri-ciri TB. Batuk lebih dari 1 bulan, penurunan berat badan, kadang mau berkeringat malam, ada demam-demam, pokoknya kelihatannya nggak sehat. Lalu apa yang dilakukan? Foto ronsen paru. Lalu apa yang dilakukan? Cek dahaknya, cek sputum ya. Sering buang air kecil, itu paling sering karena banyak minum, kebanyakan minum. Yang kedua, karena ada infeksi saluran kencing. Yang ketiga, karena cemas. Berarti aslam juga berpengaruh terhadap sering buang air kecil. Oke. Fatty liver, Pak Rian, nggak bisa tulang. Fatty liver itu biarkan aja di situ ya, biarkan saja. Makin kita pikirkan, makin stres kita. Fatty liver, makin dipikirkan makin stres. Kalau kita makin stres, itu metabolisme di dalam tubuh kita pasti terganggu. Kalau kita makin stres, itu kerja sel-sel hepatosit, sel-sel hati kita itu menjadi capek. Kalau kita stres terus, maka pada waktunya benar-benar capek dia. Dipaksa terus, maka dia jadi sakit. Maka obatnya adalah hati yang gembira. Ada nggak di sini yang nggak percaya yang ku bilang? Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada nggak? Obat mata buram karena kelilipan. Coba dikasih duit. Dikipasin duit di matanya. Udah dicek ke mata, dokter mata tuh dicek, dokter mata. Obat batuk berdahak, tinggal sebut aja di apotek minta obat batuk berdahak. Percaya ya Bu Agung ya. Nah, nyari kegembiraan. Kenapa susah Kak Po? Udah gua jari. Kegembiraan itu hanya bisa didapatkan ketika orang itu bisa bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Iya kan? Nah, itu tadi lagu mengucap syukur. Sekarang aku nyanyi lagu hanya bersyukur saja lah dulu ya. Tapi aku belum hafal teksnya. Hanya bersyukur. Oh, ini dia. Dengerin lagi ya, dengerin ya. Nih, dengerin dulu, sabar yang pakai komen-komen. Ku ada hari ini. Di-record. Karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Ini lagu yang mengingatkan kita untuk bersyukur hanya karena kita masih hidup. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu.
semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Oh, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini firman dari Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan bagimu, Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Yang ku pinta hanya bersyukur menyembahmu. Vitamin semua, apapun itu, herbal apapun itu, nggak bisa menyembuhkan aslam, GERD, nggak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ya, dokter pasti udah bilang itu, nggak bisa sembuh. Minum obat terus, ya kan? Sekarang aku hanya mau kasih ingat sama kita, ada satu obat yang mungkin belum pernah kita jalani, yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu obat dari Tuhan. Lah kalau kita memang nggak percaya, masih nanya juga, emang bisa? Berarti kita nggak percaya. Hanya waktu kita percaya, maka kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Hanya waktu kita percaya. Kita mungkin sibuk cari obat, sibuk cari pemeriksaan, sibuk cari dokter, kemana-mana. Bahkan yang nggak dokter juga ditanyain. Kayak mana biar sembuh? Kayak mana biar sembuh? Kayak mana sakitku? Kayak mana sakitmu? Ih, ngeri kali si Anu itulah. Dia kan sakit di kemarin. Mati dia. Tambah takut kita. Waktu kita tambah takut, hilang kegembiraan, hilang sukacita. Nggak jadi sembuh. Ya, nggak jadi sembuh. Hari ini perkataan dari Tuhan. Maka tadi kutanya, berapa yang percaya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketikkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, aku percaya. Dada kanan bawah nyeri, buat gerak baring, parno lah. Jadi luka lambung GERD, enggak ada. Siapa yang bilang itu? Ya, intinya obat asam lambung semua nggak bisa seumur hidup ya. Live pakai HP tapi matanya kok lirik ke sebelah dong waktu baca komentar karena aku rekam di komputerku, Nathanael. Jadi ini pakai apa namanya itu? Pakai power mirror. Jadi supaya aku bisa baca connect apanya ini, komen-komen. Jadi komen di sini
untuk kesaksian, silakan, silakan. Bilang, aku percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau bilang nggak, iya pakai nggak pakai USB to USB, C to C, ya. Katakan dengan komen gitu, ya kan? Aku percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau bilang, aku nggak bisa gembira, nggak bisa, payah, banyak masalahku. Tulis juga di situ, nggak apa-apa. Amin, Bang Albert Tagalong, Tuhan berkati, ya kan? Yes, Kak Lita Zilalai. Yes. Yes, Kak Bontot, Kak Elvi. Yes, hati yang gembira. Ingat, itu bukan dari Dokter Joseph. Itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Bu Inton, Tuhan berkati. Kak Yuli Jab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nggak perlu bayar, nggak perlu, aduh gimana ya. Modalnya itu cuma satu, bersyukur karena masih hidup. Ya pernah ngerasain saat itu sih, puji terapi hati gembira, sekarang udah banyak perubahan. Thank you Kak Nur. Hati yang gembira adalah obat Kak Buru Tambunan. Sudah kulakukan. Bang Elfrid, yes. Kak Mom Syadari. Ingat. Ini walaupun komennya nggak kubaca, tenang. Ini masuk semua recordingnya. Ya, ini akan membuat hati yang gembira jadi obat yang manjur itu menjadi suatu suatu manifestasi kuasa Tuhan buat kita. Saya berdoa untuk seluruh orang di Indo bisa sembuh. Mau penyakit apapun juga. Dokter katakan gak bisa sembuh. Ini yang katakan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam segala perkara. Aduh. Yang mau kesaksian boleh naik komal. Tuh si Nathanael minta tuh. Siapa mau ada kesaksian. Iya, internis Kak Linda. Praktekku di rumah sakit Metodis Jalan Tamrin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bu Agung Sadiani, Tuhan berkati. Kak Sinta Mulyati, Kak Ita. Jangan biarkan penyakit karena kehilangan sukacita. Benar. Gimana happy kalau nggak ada duit? Tuh pertanyaan klasik. Gimana kita happy kalau nggak ada duit? Start awalnya cuma dari sini, record. Udah screen record ya. Nanti tolong di tag namaku, menaikkan ke apa? Ini screen record. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa bergembira ketika tak punya uang? Iya kan? Bagaimana saya bisa gembira ketika nggak punya uang? Maka saya jadi sakit, kan gitu ya. Selalu dimulai dengan rasa bersyukur, ucapan syukur. Apa yang disyukuri? Orang nggak punya uang. Tarik nafas. Tarik nafas dulu. Kerja pasti bisa. Tarik nafas. Apa yang ditarik? Udara toh. Ada udaranya? Ada. Bisa nggak ada udara? Bisa. Tutup hidung, nggak ada udara. Kasih plastik di kepala, hilang udaranya. Sekarang, siapa yang kasih udara? Oh, bener. Percaya. Tuhan kan. Ada bisa manusia kasih udara sama kita? Gak ada. Tarik nafas lagi. Ada udaranya? Ada. Ya, siapa yang kasih? Tuhan. Bilang apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kita mengukur dan terima kasih. Uang gak ada. Okay, but you are still alive. TGIA, thank God I'm alive. Lalu kemudian apa? Ucapkanlah itu berulang-ulang. Sebagaimana kita bernafas berulang-ulang. Tiap tarik nafas, toh nggak ada yang mau dikerjakan. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Sampai hati kita penuh dengan rasa syukur. Maka pada waktu rasa syukur itu memuncak, di otak kita akan mengalir hormon-hormon endorfin, hormon dopamin, kemudian serotonin. Ya, itu membuat kita merasa tenang, merasa damai, sampai merasa sukacita dan gembira. Ketika kita sudah gembira, maka itu akan membuat seluruh sel-sel di dalam tubuh kita, saraf-saraf itu akan terkendali dengan baik. Sehingga kita rasa segar, kita rasa kuat, kita rasa sehat. Dan lebih dari itu, ada yang namanya sel-sel imunitas tubuh. Ya, daya tahan tubuh. Yang mana ketika dipenuhi otak ini dengan endorfin, itu akan bekerja dengan baik. Ya, sehingga apa?
kuman, bakteri itu bisa dibunuh. Virus bisa dibunuh oleh sel imunitas. Bahkan sel kanker sekalipun itu bisa dibunuh oleh sel imunitas kita. Namanya apa? Tumor necrosis factor. Buat yang demen dengan pelajaran kedokteran, ini hafal ini. Tubuh kita ada TNF, tumor necrosis factor. Ini faktor untuk apa? Menghancurkan sel-sel tumor. Dan kemudian ada gen anti perkembangan tumor. Semuanya sudah disediakan di tubuh kita. Jadi untuk infeksi bisa, untuk metabolisme juga bisa. Orang kalau udah gembira, makannya itu bisa dikontrol. Bisa diet. Kalau orang udah bisa diet, gula nggak takut naik. Bisa dikontrol. Kalau orang gembira, nggak marah-marah lagi. Kalau orang nggak marah-marah lagi, itu pembuluh darah akan rileks. Jantung akan rileks. Maka tekanan darah bisa turun. Nggak jadi stroke. Nggak jadi serangan jantung. Nggak jadi gagal ginjal. Udah percaya? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu masih penjelasanku secara manusia. Tapi yang mau kukatakan di sini, hati yang gembira itu adalah dari Tuhan Sang Pencipta manusia. Dunia kedokteran masih belum bisa menjawab seluruh rahasia daripada tubuh manusia. Belum bisa, belum sanggup. Belum sanggup. Nggak tahu nanti kapan sanggupnya. Mungkin udah keburu kiamat. So hari ini, bersyukurlah dulu. Hanya karena masih hidup. Amin. Oke. Udah siap ya, aku tunggu screen recordnya. Kalau nggak ada mau screen record, nggak kawan lagi kita. Soalnya aku nggak sempat men-screen record. Aku udah duluan men-record ini soalnya. Kak Po, puji Tuhan. Iya. Hah? Masih belum percaya juga. Iya kan? Jadi capek. Nanti ketemu TikTok dokter ini, nanya ke dokter ini. Ketemu TikTok dokter yang nanya lagi ya kan? Kalau suami suka mancing-mancing marah, gimana dong dok? Meskipun kita nggak mau marah-marah. Bersyukur dulu Kak Eva Rizdame. Mulai setiap hari dan bersyukur, kemampuan kita untuk marah lama-lama berkurang. Ya, nanti kalau kita udah bisa bersyukur terus, kita bisa melakukan Amsal 15 ayat 1. Bagaimana cara yang menghadapi orang yang marah-marah? Amsal 15 ayat 1. Jawaban. Oh, ini screen record. Ini buat kakak nih. Screen record. Gimana kalau suaminya marah-marah? Udah screen record ya. Gimana kalau suami marah-marah? Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Sehingga ketika orang marah-marah, ibu jawab aja, maaf. Ibu jawab saja, ya saya salah. Ibu jawab aja, Tuhan memberkati kamu. Jangan didiamin. Kalau didiamin dia tambah marah karena dia tahu. Kalau orang mendiamkan, wajahnya nggak bisa senyum. Pasti asam, diem. Sehingga apa? Ketika orang yang marah-marah melihat wajah asam, dia tambah asam, tambah marah. Tapi kalau dia lihat, ya Pak, maaf Pak, ya. Ini perlu apa? Ini perlu Roh Kudus. Dari mana Roh Kudus? Dari Tuhan. Kapan kita bisa menerima kuasa Tuhan? Waktu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kekuatannya dari Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka dia akan memelihara kamu. Gitu. Oke? Jadi suami marah-marah. Nggak lama lagi. Kalau kita udah bisa menjawab dengan lemah lembut. Nggak lama lagi. Suami pasti auto bertobat. Ini yang bilang bukan aku. Ini yang bilang Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, bukan dengan perkataanmu, tapi dengan melihat perbuatanmu, dia akan bertobat. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Kalau istri yang marah-marah, sama, kebalikannya juga begitu. Suami-suami, banyak bersyukur. Supaya apa? Supaya bisa suami itu menghasilkan suara yang lemah lembut. Kadang suami kan sok jago juga, merasa hebat, merasa, iya aku kan udah capek cari duit, aku udah capek mengerjakan semua ini, merasa sok jago. Sama, aku juga kayak gitu kok dulu. Tapi mulai hari ini ya, bukan mulai hari ini, sejak ada kenal sama Tuhan ya. Aduh Tuhan, jangan, ya ampun Tuhan, ampun gitu ya. Sehingga kalaupun di rumah mungkin ada sesuatu yang membuat hektik, buat panik, aku belajar untuk bergantung sama Tuhan. Bergantung saja sepenuhnya sama Tuhan.
Supaya apa? Pada waktu kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Jadi yang kita bicarakan ini, sekalipun aku bisa menerangkannya secara medis, ya saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Membuat kita tetap tenang, kita bisa gembira, kita bisa sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau anak yang marah-marah ke ortu, sama. Ini siapa yang mau diobati? Orang tuanya kah? Anaknya kah? Sama. Orang tua, obatilah anak kita dengan apa? Dengan memberikan kesabaran sama anak-anak. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Ya, biar anaknya marah-marah, ya udahlah orang tuanya ngalah dulu. Kenapa? Orang tua bukan mengandalkan kekuatan dari dirinya. Yang kita andalkan adalah kekuatan dari Tuhan. Kadang kita merasa lemas, kita merasa capek. It's okay. Matius 11 ayat 28. Marilah kamu, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini, mungkin kita sedang berbeban berat. Kita letih, kita lesu. Kita bingung gak tahu mau buat apa. Datang sama Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Iya kan? Amin? Yes. Dalam rumah tangga harus menutupi kekurangan satu sama lain. Amin, amin. Kak Yulika, sikap dan harus bagaimana saya dalam menghadapi suami yang beda keyakinan, bagaimana saya harus bersikap. Tunduk aja sama suami. Tunduk aja sama suami. Jadi kayak mana cara cepat mengakhiri masa jomblo ini, Dok? Udah capek aku yang jomblo ini, Dok. Gak pernah pun kau WA aku, Kak Gadis Pemimpi. Cuman aku mau memberikan secara detail. WA dulu aku, Kak Gadis Pemimpi. Baru bisa ku jawab. Ya. Tapi kalau mau cara cepatnya, doanya adalah itu. Tuhan, aku mau tunduk sama suamiku nanti. Mau jahat kayak manapun dia, aku akan tunduk. Pasti Tuhan jawab doamu. Buat yang merindukan pasangan hidup, sebenarnya Tuhan menunggu. Kalau stoknya banyak, persoalannya stok yang ada sekarang laki-laki buaya. Karena nggak ada laki-laki yang, aduh, berapa lah ya laki-laki yang dari awalnya udah bertobat ya. Berapa lah ya, dikit, gak banyak. Ya. Jadi itu doanya, ya. Dungkul kiri mau nyeri kalau berjalan lama, bantu obat. Yang perlu obat Bang apa ini? Bang Hutagalung Albert. Screen record Bang Hutagalung biar nggak ulang-ulang. Dungkul kiri sakit lutut. Yang pertama kalau lagi sakit minumlah Diclofenac 50 mg 3 kali sehari. Lalu Omeprazole 20 mg 2 kali sehari. Kemudian glukosamin 500 mg 3 kali sehari. Lalu turunkan berat badan sampai berapa? Sampai berat badan ideal. Tinggi badan kurang 100. Lalu kalau masih sakit jangan banyak berdiri, jangan banyak jalan, jangan banyak jongkok. Pokoknya banyak istirahat saja. Lalu pakailah sendal atau sepatu. Skechers boleh, Crocs boleh. Satu lagi yang murah, dua lagi yang murah, Jandilak. Ada di Lotte Mart. Kemudian ada satu lagi lebih murah lagi, Yumeida. Biasanya ada di pasar-pasar. Udah, dari screen record. Kalau udah sembuh, boleh di stop yang Diclofenac dan Omeprazole. Kalau glukosamin habiskan aja. Boleh minum sebulan atau 2 bulan. Itu untuk apa? Minimal menambah jumlah pelumas antara lutut yang sudah bergesekan. Tulang lutut tadi di sendinya. Ya. Gak perlu pakai resep Bang Albert. Gak apa-apa. Pengen tobat dari kekecerewetan ini tapi selalu gagal. Tarik nafas. Jangan andalkan kekuatan kita, Kak Mes. Yang kita andalkan adalah kekuatan dari Tuhan, Kak Mes. Tarik napas dulu, Kak Mes, ya kan? Gitu, ya. Vitamin atau suplemen untuk naikin leukosit yang bagus. Habis, itu bukan vitamin, Kak. Memang ada obatnya, leukogen namanya, Kak Vita. Leukogen itu kalau nggak salah suntikan. Jadi disuntik leukogen dia, ya. Batuk nggak sembuh udah 2 minggu, obatnya apa? Ya itu biasanya karena GERD-nya itu Kak Juli. Karena GERD ya.
Omeprazol obat lambung ya. Gunanya kalau kita minum obat anti nyeri harus dibantu dengan apa? Obat lambung, karena obat nyeri itu semuanya bisa membuat asam lambung kita naik ya. Obat kaki kebas buat orang tua, ada sakit gulanya ya, Pak DT? Mirip debater sim. Nggak ada mirip-mirip lah, aku lah. Dok, kutil bertahun-tahun nggak sembuh, apa obatnya? Udah ke dokter kulit. Kalau kutil, biasa kalau kutil makin dipotong ya makin gitu dia. Nah, aku mau scan dulu ya. Bentar ya. Apa kan kipas tadi? Jangan kena kaku. Oke, gimana cara menurunkan kreatinin? Maka itu silakan di screen record biar nggak lupa-lupa, biar nggak ulang-ulang ya. Gimana cara kita menurunkan kreatinin? Jadi kalau kita ada sakit gula, maka gulanya harus dikontrol. Ada sakit darah tinggi harus dikontrol. Kemudian kalau ada batu, batunya harus diatasi. Ya, apakah harus dioperasi atau minum obat ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada infeksi di saluran kencing atau di ginjalnya, harus diobati dengan adekuat ya. Gitu. Jadi dokter, ya namanya panggilan kan. Kalau enak, semua enak kok. Kalau kita bersyukur, maka semua jadi enak, ya kan? Aku bilang, dari dulu juga cita-cita nggak dokter, tapi udah itu memang dikasih Tuhan, ya kita syukuri aja, atau naik ya. Obat saluran kemih atau ayang-ayangan, cek dulu urinnya di laboratorium kak, ya. Obat GERD, udah pun tadi direkam, tolong dulu dia yang merekam itu tadi, ya kan? Cepat-cepat di-upload nanti ke TikToknya ya. Kalau kambuh lansoprazol 1 kali sehari, sukralfat 3 kali 10 cc. Ya. Suami kuat emosian, ya itu berarti suaminya banyak pikiran, banyak stres. Apa yang harus dilakukan? Jawab dengan lemah lembut aja. Kenapa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Itu dari mana? Itu memang begitu dari Tuhan. Tapi secara medisnya, nih, secara medis, ketika kita mendengar suara yang keras, itu akan langsung menusuk ke bagian hipotalamus seseorang, sehingga kita menjadi kecewa, sedih, marah. Tapi ketika kita mendengar suara yang lemah lembut, suara yang lemah lembut ini juga akan menerobos masuk ke otak kita. Dan
Rasa dari suara yang keras dengan suara yang lemah lembut itu jelas. Kalau suara keras pasti buat kita kesal dan marah, stres. Tapi kalau suara lemah lembut pasti akan membuat kita tenang. Sehingga apa? Waktu orang yang marah-marah, kita bersuara aja dengan lemah lembut. Dia terus marah, kita bersuara aja lemah lembut. Dia masih marah terus, kita lemah lembut terus. Sampai kapan? Sampai dia capek sendiri. Kalau dia udah capek, nanti dia akan mulai turun suaranya. Nah, waktu suaranya udah turun, dia bisa dengar suara kita yang lemah lembut. Kalau dia sudah dengar suara kita yang lemah lembut, baru otaknya bisa reda geramnya. Nah, kira-kira gitu ya. Oh yo, nggak sembuh. Tolong obatnya apa ya, Dok? Udah berapa lama, Kak, Pasar Ibu? Vocinti. Apa tuh Vocinti? Kak Ayu. Ntar aku tengok ya, Vocinti ini apa ini ya. Oh, langsung didengar sama Google ku Vocinti. Potassium competitive acid blocker. Iya, sama aja. Jadi Vocinti itu adalah sama kayak lansoprazol. Itu bekerjanya di sel-sel yang menghasilkan asam lambung di dinding lambung kita. Jadi dia blok sebentar, nanti habis efeknya naik lagi asam lambung. Ya, intinya asam lambung itu adalah disebabkan pikiran kita yang stres. Maka obatnya hati yang gembira, ya. Suami diabetes pakai Ozempic, terus berhenti pakai gula yang jadi tinggi lagi. Kenapa? Mau berhenti, mau ganti yang lebih murah. Kalau mau ganti yang lebih murah, boleh chat WA aku, Kak. Biar bisa tahu ganti Ozempicnya, ya. Kak Gabriel, Bang Kaum Juma, dada sesak berat badan terus drastis, pinggang sakit, penyakit apa? Udah berobat belum? Ya, udah berobat belum? Coba berobat dulu, terus tanya dokternya sakit apa. Sebab kalau misalnya tanya ke aku nggak punya data, nanti aku nggak bisa ngomong. Tapi kalau udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, dokter bilang nggak ada sakitnya, berarti yang sakitnya itu adalah di pikirannya, gitu. Sam. Obat lutut tadi, Kak Endang Eslende, saya udah ada tadi. Jangan lupa ya, yang udah aku rekam tadi biar nggak capek, biar bisa aku buat di video TikTokku ya kan. Obat lutut itu diclofenac 3x1, omeprazol 2x1, glukosamin 3x1, pakai Skechers, sendal Skechers, Crocs, atau yang lebih murah ada Jandilac, ada Yumeida. Terus kurangi dulu berdiri, kurangi berjalan, kurangi bekerja, istirahat dulu sampai nggak sakit lagi lututnya, ya. Kak gadis pemimpi, GERD diet apa yang cocok? Murah meriah, mau menurunkan berat badan 30 kg, mak jangan kali. Jadi itu nggak ada diet yang cocok, ya. Semua nggak ada yang cocok. Dicocok-cocokkan pun nggak bisa pada GERD ini, ya. Intinya apa? Hati yang gembira. Kenapa? Karena yang membuat asam lambung kita naik itu dari pikiran kita, nggak dari yang lain-lain, ya. GERD memang lama sembuhnya, nggak akan sembuh kalau kita tidak gembira. Kalau pakai obat, nggak akan sembuh. Obat apapun, nggak akan bisa menyembuhkan. Hai, Kak Yeni. Udah ganti nama Kak Yeni. Biasa nggak itu namanya kan? Plu 20 record, oke. Kak Endang, Tuhan berkati. Ada. Thank you Kak Eva. Hati yang gembira adalah obat. Yes, Kak Dress Destiny. Itu dia. Nah, makanya liveku ini adalah membantu kita, mengingatkan kita untuk apa? Gembira lagi ya. Buat proctosigmoiditis kronik, terganggu untuk BAB tapi tidak keluar. Berarti udah di kolonoskopi ya Bang Titus ya. Biasanya kalau kronik dari kolon itu obatnya ya hanya apa namanya itu? Salofalk. Salofalk ya. Hati yang gembira, puji Tuhan. Ibu Yeyen. Gembira lagi ya. Ibu Yeyen gembira, Ibu Yeyen akan sembuh, suami juga akan sembuh. Ya. Kak Itsmi, nggak punya uang jangan gembira, senyum tipis aja susah dok. Kak Itsmi pasti nggak ikut dari awal liveku tadi ini. Tadi dari awal udah aku bilang itu, ya. Buat nanti lihat aja rekamanku ini, kayak mana biar bisa gembira terus, ya. Halal bihalal, belum ada yang ngundang. Tuhan berkati Kak Intan Pardede.
Gula darah puasa 62. Kira-kira gimana, Dok? 62 terlalu rendah juga ya. Kerendahan itu. Coba tambah dikit makannya. Obat untuk ambeien. Obat untuk ambeien itu sebenarnya nggak bisa sembuh total. Ya, yang bisa kita kontrol. Minumlah Ambeven 2 kali sehari. Belilah obat anti hemoroid yang dimasukkan ke dubur. Banyaklah makan yang serat-serat, kurangi daging. Lalu kemudian kalau misalnya ada sakit perutnya juga atau lagi kambuh, boleh tambahkan Lansoprazol 1 kali sehari, Sukralfat 3 kali 10 cc gitu ya. Gula puasa 86 bagus. Jadi minimal gula puasa itu 70. 70 ya, gula puasa ya. Oyo nggak sembuh-sembuh udah 2 tahun. Nah, cocok ini. Bang Elfrid Pasaribu obatnya adalah hati yang gembira. Kira-kira Bang Elfrid Pasaribu bisa nggak gembira? Coba komen. Gimana mau gembira anak berkebutuhan khusus, Kak Tina? Iya kan? Modalnya cuma satu, gembira karena kita bersyukur sebab kita masih hidup. Ya, karena kita masih hidup. Karena hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Nggak hidup sembarang hidup. Itu mujizat Tuhan kalau kita masih hidup, ya kan? Aku pas nggak punya duit, emosi pun tinggi, Kak. Senggol bacok. Jadi, kayak lagu kita tadi, hanya bersyukur, ya. Waktu kita bisa hanya bersyukur hidup ini, ya, pasti kita bisa gembira lagi, ya. Jadi sekalian aku supaya latihan nyanyi, besok ini khotbah aku bawa lagu ini, ya. Kita nyanyi lagi dulu sekali lagi. Ku ada... kemana dia nih? Song. Nih, ya. Terus di screen record lagi. Gimana caranya gembira? Kalau nggak punya apa-apa, kalau sakit, kalau banyak masalah. Ya. Salah. Judulnya hanya bersyukur. Oh, nih. Ini lagu si Melita Sidabutar. Ya, dia udah damai sekarang. Udah ke rumah bapak. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah
penenun hidupku. Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Amin. Coba sadari, hidup kita ini mujizat Tuhan luar biasa. Ya, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Lalu, kenapa kita tidak mengucap syukur? Kalau kita mengucap syukur, semakin bersyukur, lebih lagi bersyukur, maka hati kita akan berlimpah-limpah dengan apa? Dengan rasa syukur. Waktu hati seseorang itu berlimpah-limpah dengan rasa syukur, ya, maka dia akan dapat menjadi gembira. Ya, waktu kita berlimpah-limpah dengan rasa syukur, maka tubuh kita akan kembali sehat. Menghadapi persoalan apapun, kita percaya, kita sanggup. Tapi yang kita andalkan, ingat, bukanlah kekuatan kita. Ini berbicara tentang Tuhan. Karena kalau kita bersyukur, kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ah, gitu ya. Asam lambung dioperasi. Maksudnya operasi apa, Kak Nur? Kepikiran terus karena cucu yang baru meninggal. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau kita kepikiran terus, maka kita nggak bisa gembira. Ya. Ayo semangat. Hai Kak Cancer 699, Tuhan berkati. Kak Etala, doa rendah cuma 10 usia 44. Sebenarnya kalau 10 itu masih dalam batas yang aman, ya. Jangan takut. Tapi kalau makin sedih, ingat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Sel-sel darah kita itu diproduksi di tulang kita, ya. Apa asam lambung bisa disembuhkan? Bisa, tapi yang sembuhkan Tuhan. Nggak bisa disembuhkan sama manusia. Kalau bisa disembuhkan sama manusia, udah laku kali itu dokternya. Laku. Cukup dengan menyadari, aduh Tuhan, aku masih hidup. Luar biasa kebaikan Tuhan buat saya, gitu loh, buatku, buat kita semua, ya. Bang Amri, HB rendah karena CKD bisa, ya bisa. Tapi kalau kita makin patah semangat, makin nggak bisa. Siap dirawat di rumah sakit, pulang ke rumah lemas, biar semangat lagi apa yang dilakukan. Bersyukur Bang. Bersyukur masih hidup, masih bisa pulang dari rumah sakit nyampe rumah, bersyukur masih hidup, ya. Ingus cair biasanya ada sinusitis, berarti faktornya karena alergi, ya. Nah, alergi itu termasuk gangguan dari sistem imunitas, ya. Jadi sistem imun kita tidak maksimal, bisa. Sistem imun kita kurang baik, ya. Jadi itu membuat kita gampang alergi, ya. Kak Sukacitari ini masih mual muntah. Kalau masih mual muntah boleh minum domperidon 3x1, lansoprazol 1x1, sukralfat 3x10 cc. Ya, yuk kita saling support, ya. Jadi harapannya dengan TikTok ini bukan hanya saya, tapi kita semua menjadi support buat sesama kita, ya. Ayo, dengan apa? Dengan kita mau satu persatu kemudian menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberkati kita, memakai hidup kita untuk bisa menjadi pertolongan buat sesama kita, ya. Pembengkakan liver terasa nyeri, itu berarti harus diobati berdasarkan penyebabnya.
dokternya udah ketemu belum? Karena diagnosanya yang tahu dokter yang meriksa abang ya. Ibu Dorlina, Tuhan berkati ya. Semoga jadi bahagia terus. Kak Misiu 10 TEE untuk menentukan tindakan operasi katup jantung. Oke, kita berdoa supaya seluruh proses pemeriksaan dan nanti juga diagnosa yang akan ditegakkan itu kemudian akan menuntun kepada tindakan yang benar dari dokter-dokter yang memegang kakak ya. Tuhan berkati. Suka sesak mulu, saya kepikiran kalau operasi bisa sembuh nggak dok? Nggak ada operasi untuk asam lambung, nggak bisa dioperasi asam lambung ya. Jadi sayur apa yang bisa dimakan aslam? Semua sayur bisa. Aslam sembuh hanya ketika nggak takut lagi apa-apa. Cuma satu takutnya, takut akan Tuhan ya. Ada yang sakit pasti dibilang jangan stres, minum air hangat. Yes, itulah. Kalau kita dokter cuma hanya bisa bilang gitu sih, ya. Nah, aku ini hanya memberikan pemahaman yang lebih lagi tentang faktor stres dan kegembiraan ini yang akan bisa menyembuhkan kita, ya. Selamat siang, Ibu Rismawati, amin. Oke, jadi aku udah live 1 jam 11 menit, ya kan? Apa boleh kelihatan senaksir itu? Nggak boleh. Bukannya pernah di Jakarta? Belum pernah. Paling berapa kali aku ke Jakarta hanya untuk jalan-jalan aja. Kak Desi di Tebing Tinggi, dekatnya Tebing Tinggi dengan Medan. Langsung ke Medan aja Kak Des. Langsung ke Medan aja, jalan tol udah dekat ya. Kak Vanilate, nanya apa tadi Kak Vanilate? EKG kata jantung normal tapi sering sesak dan dada kiri sakit dok. Ya Kak Tuti, itu namanya anxiety. Itu namanya kecemasan yang berlebihan ya. Obatnya apa? Hati yang gembira. Praktekku di Rumah Sakit Metodis di Jalan Tamrin di Medan ya. Kak cari sendiri. Selamat siang Kak Donita. Lambungnya udah parah, gejala apa? Bisa sampai muntah-muntah terus, muntahnya berdarah, buang air besar yang hitam. Usiaku 43, 2024 ya, 43 ya. Ibu Nining, Tuhan berkati bisa sembuh ya. Nggak usah pansoprazol. Wah, puji Tuhan Bu Nining. Nah tuh Bu Nining, udah kasih komen. Dulu kuliah di FKUSU. Gimana agar sistem imunitas kita menjadi baik, hati yang gembira. Seusia kita, iyalah. Sama ya. Sakit GERD selalu nyanyi rohani saja dia. Aman, mantap, itu dia kuncinya. Makanya aku senang nyanyi rohani. Ya, senang nyanyi rohani, dengar-dengar khotbah, ya, baca firman Tuhan. Tapi semuanya itu adalah alat supaya kita membangkitkan iman. Nah, supaya iman kita menjadi berbuah, iman harus diikuti dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi apa yang sudah kita percaya itu kita yakini lalu kita kerjakan. Maka kalau kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, lakukan, gembiralah, terlihat gembiralah. Dan bukan hanya yang terlihat, dalam hati kita itu hanya kita yang tahu. Ya. Nah, kalau kita sudah gembira, maka kita akan disembuhkan. Kira-kira gitu, ya. Bisa juga nanti kita give ya, Kak. Kak Junita, kalau perasaan kedinginan, pendeta juga nyaris. Kalau perasaan kedinginan tapi suhu normal dan cuaca panas, hasil labnya normal dok. Hasil lab normal, perasaan dingin dan suhu normal. Kak Junita Sinaga, itu namanya anxiety, bisa GERD, bisa aslam, bisa vertigo. Pokoknya pikiran yang sakit, ya kan? Hai Kak MN Official. Kak Etalado, amin. Kak Itsmi, tapi harus diundang makan-makan. Aku pun gak makan, kayak mana mau kundang makan-makan ya kan? Kak Mawar AFC. Aduh. Udah sembuh Kak Mawar AFC. Boro Manik, Mami Matthew, anxiety obatnya jangan stres, lakukan hobi agar gembira, terbukti suami saya nggak pernah lagi kambuh. Amin, mantap. Sudah bisa nanti sore pergi ke barbershop untuk cukuran dulu dok. Oh ya, oke, nanti aku cukur sendiri aja. Jauh kali ke barbershop Bang Joni. Metformin bisa buat aslam tinggi. Bagi yang sudah ada aslamnya dia tambah tinggi. Tapi kalau nggak ada aslamnya normal, nggak stres, aman tuh. Pasienku sekarang ada sekitar 200 ya, 200 itu atau sampai 200-an lah ya. Yang pakai metformin aman-aman aja. Aman-aman aja. Sakit jantung bisa minum vitamin D. Aku pun bingung menjawabnya. Arahnya kemana gitu loh. Ya jadi kalau memang dokternya nggak ngasih ya udah nggak usah. Ya aku juga nggak tahu sakit jantungnya apa. Kapan buka praktek? Senin.
Bu Maria Nenggolan. Mulai Senin udah buka tanggal 15. Senin sampai Jumat ya. Ya Ibu Yuni, kenapa Bu Yuni? Dokter, cara menaikkan HB darah gimana? Terakhir HB saya 8. Kak Teri Cibi, kita harus tentukan dulu penyebab darah rendahnya apa. WA kan ke aku hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Amin, Kak Cancer 99 ya. Kenapa susah tidur? Usia 68. Wah, kalau 68 banyak pikiran itu kan, Inang kan. Itulah yang membuat entah apapun dipikiri semua. Mulai dari hal terkecil sampai dari hal sekitar rumah kita. Bahkan ada yang memikirkan dunia ini. Lalu kita jadi nggak bisa gembira. Sudah mana sejuk kali. Mantap. Minum vitamin C dan D boleh bersamaan? Boleh aja Bu Yuni. Boleh aja ya. Ya, oke. Jadi udah ya, kita close dulu ya buat yang sekarang ya. Yang belum bisa terjawab ya, search TikTok Hampasan Tagalog, kiranya dokter berkenan membantu. Oh iya, oke. Nanti coba kita lihat. Masalah dalam hidup tak habis-habis, serahkan sama Tuhan pasti disolusi. Amin. Puji Tuhan. Ada asam lambung boleh makan dok sebelum tidur. Nanti tambah gemuk. Tapi kalau nggak gemuk ya udah makanlah. Tapi biasanya kalau kita makan sebelum tidur lalu tidur lagi, setelah makan itu ya, kurang dari 2 jam setelah makan itu akan membuat asam lambung tambah tinggi. Karena ketika masuk makanan asam itu harus diproduksi. Maka kalau kita langsung tidur, ya sudah, asamnya akhirnya menumpuk di malam hari. Iya kan? Dok, bantu dong. Apa yang dibantu nih? Sebelah kiri sering kram. Itu berarti ototnya. Bang, dokter ada obat nih kantong kering. Manang kanker ate. Obat kantong kering. Matius 6 ayat 33. Obat kantong kering Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau berobat sama dokter, nggak bisa nambah uang, nggak bisa ngasih uang, yang ada ngabisin uang. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, semuanya Tuhan sediakan. Karena kalau kita hidup itu adalah karena kehendak Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya kan, kayak lagu kita tadi. Jadi kita hanya bersyukur aja, nggak ada yang mau kita minta sama Tuhan, bingung kita mau minta apa, karena Tuhan sediakan semuanya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kekayaannya, sesuai dengan kebaikannya. Amin. Iya kan? Oke, udahlah, udah capek aku bicara. Biar kita istirahat dulu siang ini. Kenapa Tuhan tidak mengikat iblis? Nanti ada waktunya, Kak Amanda. Ada waktunya iblis akan diikat. Ada waktunya. Dan itu sekarang yang dikerjakan oleh Tuhan adalah memberikan dulu keselamatan. Mau kemana? Nggak ada. Mau menyusun khotbah untuk besok, Bang Joni Otape ya. Besok siapa yang mau ketemu di GBI Metro, di Amplas, di Jalan Pertahanan. Kalau dari arah kota sebelah kanan, flyovernya sebelah kanan ya. GBI Metro di Amplas. Udah lama rupanya live-nya dok. Udah kak, 1 jam 18 menit. Tuhan berkati Kak S3. Perkataan dengan iman Kak Gabriela sangat besar kuasanya. Yes. Semua orang bisa happy. Karena kenapa saya nggak bisa? Nanti Kak Sukacita Rini tengok lagi rekamanku ini dari awal. Ini ku upload ke YouTube. Bentar lagi ku upload. Lalu langsung ulang lagi. Yang bertanya dan bertanya kayak mana bisa gembira. Nanti ini setelah ini selesai live-nya aku upload ke YouTube, lalu tengoklah di situ, ulang-ulang tengok sampai gembira. Belum juga gembira, ulang lagi. Belum juga gembira, tengok video yang lain, ya. Besok live juga waktu ibadah. Yes, semoga sinyal internetnya cukup karena biasanya tantangan itu adalah di sinyal internet ya. Oke, kalau gitu yang mau tanya penyakit ini karena WA udah mulai penuh, tanya penyakitnya di chat TikTok aja ya, di chat TikTok biar bisa aku selesaikan utangku satu persatu ya. Chat TikTok yang mau nanya penyakit. Tapi kalau mau gembira, gimana biar bisa gembira? Kenapa harus gembira? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ditengokin semua YouTubeku, jangan ada yang terlewatkan. So, sampai jumpa besok. Nanti malam kita lihat apakah ada kesempatan untuk live. Kita lihat ya. Kita tunggu Tuhan aja yang menuntun kita. Oke, thank you. Tuhan berkati semuanya. Shalom.